Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang mencurahkan rahmat dan kasih sayangnya. Allah yang senantiasa memberikan hidayah dan inayahnya kepada kita. Sampai saat ini pula kita dapat menikmatinya. Salawat dan salam, mari kita haturkan kehariban junjungan alam. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Talil Quran wa hafizil lisan wa mut'aimil ji'an wa shaimin fi syahri Ramadan." Ada 4 golongan orang yang senantiasa sangatlah dirindukan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah talil Quran, orang yang senantiasa gemar atau suka membaca Al-Quranul Karim. Perlu kita ketahui bahwa Al-Quran merupakan kalam Allah atau wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dijadikan sebagai pedoman atau petunjuk hidup manusia. Kalau kita membaca Al-Quran dengan khusyuk penuh khidmat, insya Allah kita akan senantiasa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran sebagai penyejuk hati, ketenangan jiwa, pengobat hati. Al-Quran pula, kalau kita membacanya, terlebih kita mengamalkan isi kandungannya, insya Allah di hari kiamat kelak kita akan diselamatkan oleh Al-Quran itu sendiri, mendapatkan syafaat dari Al-Quranul Karim. Pemirsa yang budiman yang dimuliakan Allah. Kemudian yang kedua, wahafizil lisan, orang yang senantiasa pandai menjaga lisannya. Dalam hidup ini ada 2 yang sangat dikhawatirkan. Yang pertama, orang yang senantiasa tidak pandai menjaga kemaluannya. Kemudian yang kedua, orang yang tidak pandai menjaga lisannya. Dengan lisan, orang menjadi baik. Dengan lisan, orang menjadi buruk. Kalau pandai menjaga lisan, insya Allah hubungan antara sama kita akan aman. Kalau kita tidak pandai menjaga lisan kita, disinilah letak hubungan antara sesama, hubungan silaturahmi di antara kita, saudara-saudara kita. Suatu kisah, ada seorang wanita yang ibadahnya biasa-biasa saja, bersedekah seadanya saja, namun ia pandai menjaga lisannya. Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau menjawab, ia adalah penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, orang yang senantiasa sangat dirindukan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang senantiasa suka atau gemar memberikan makan kepada orang yang lapar. Wa mut'aimil ji'an. Manusia hidup di dunia ini, ada yang kaya, ada yang miskin. Ada seorang dermawan, ada orang yang membutuhkan bantuan kita. Sejatinya, harta yang kita miliki bukanlah milik sendiri, melainkan milik orang lain.
Sejatinya harta yang kita punya adalah milik harta anak yatim, fakir miskin, orang-orang terlantar. Kalau kita memberikan harta tersebut, insya Allah sebagai ladang amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila harta kita timbun tidak diberikan kepada orang yang berhak menerimanya, maka kita akan dicap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang pendusta agama, sebagaimana dikatakan dalam surah Al-Maun ayat 1-3. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin fadzalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Pemirsa yang budiman, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, yang dirindukan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang senantiasa berpuasa di dalam bulan suci Ramadan. Berpuasa bukan hanya menahan haus, lapar, dan dahaga. Akan tetapi bagaimana caranya kita menjaga semua panca indera kita untuk menjaga hal-hal yang mendatangkan nilai ibadah tersebut hilang ataupun musnah. Mudah-mudahan kita semua tergolong pada orang yang senantiasa, yang pertama suka membaca Al-Quran, yang kedua pandai merawat lisan kita, kemudian yang ketiga suka memberikan makanan kepada orang yang lapar, orang yang membutuhkan bantuan kita, kemudian yang terakhir adalah semoga kita tergolong kepada orang yang berpuasa yang penuh khidmat dan mengharapkan ridha dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang budiman yang dimuliakan Allah, demikianlah mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.